Halo para pelanggan Budayanti yang hobinya ikut lomba panjat dinding, bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya sehat selalu. Baiklah, seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar dikepung oleh banyak jenius yang tiada taranya. Lalu ada begitu banyak orang di sini dan itu adalah tim yang bekerja sama dan berniat untuk menghancurkan kelompok Xiaoyan. Lalu pada akhirnya beberapa kelompok ini pun segera menyerang kelompok Xiaoyan. Menghadapi hal itu mau tidak mau kelompok Xiaoyan juga pada saat ini segera menghancurkan mereka. Lalu kelompok-kelompok ini terus berdatangan satu persatu. Dan mereka benar-benar tidak memberikan kelompok Xiaoyan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri, sehingga Xiaoyan pun bergumam, ada begitu banyak orang dan itu adalah tim yang bekerja sama, mereka berlima sekarang sangat lelah dan jika mereka hanya mengandalkan kekuatan dan keterampilan bertarung saja, maka Xiaoyan khawatir mereka tidak akan dapat membunuh semua orang. Dan jika doki mereka benar-benar habis maka mereka pada saat ini hanya memiliki kekuatan fisik, lalu Xiaoyan bisa menggunakan keterampilan bertarung spiritual tetapi kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini kelelahan. Xiaoyan pun bertanya-tanya, apakah mereka pada saat ini menemui jalan buntu? Xiaoyan pun menggigit gelas plastik dan bergumam di dalam hatinya bahwa dirinya tidak bisa mati hari ini. Jika Xiaoyan mati maka bagaimana dengan kelangsungan hidup dari klan Xiao? Bagaimana juga dengan keadaan Xiao Qi yang telah ditinggalkan? Selain itu bagaimana dengan Sun Er dan Kai Lin yang akan datang ke benua Dodi? Tentu saja Xiaoyan juga pada saat ini memikirkan bagaimanakah nasib King Lin di masa depan. Terlebih lagi kontrak darah Zenni masih bersama Xiaoyan. Dan jika Xiaoyan mati hari ini maka Zenni juga akan mati. Xiaoyan pun memikirkan apakah ada cara untuk segera memulihkan kekuatan fisik atau kekuatan spiritual, karena tempat ini benar-benar ditekan hingga Xiaoyan tidak bisa menerobos ke bintang 5, dan jika tidak ditekan maka Xiaoyan bisa menembus ke bintang 5. Lalu bersamaan dengan pemikiran ini Xiaoyan pun seperti teringat sesuatu. Xiaoyan menyadari bahwa di sini kekuatan Doqi benar-benar akan ditekan hingga tidak bisa menerobos. Akan tetapi Xiaoyan tidak pernah mendengar bahwa kekuatan spiritualnya tidak diizinkan untuk menerobos. Xiaoyan pun mengangguk dan menyadari, jika selama kekuatan spiritual Xiaoyan menembus ke keadaan kesadaran, maka Xiaoyan bisa langsung memulihkan semua kekuatan spiritualnya. Lalu Xiaoyan pun merasa lega setelah menemukan sebuah solusi. Kemudian bersamaan dengan pemikiran ini energi pun langsung memenuhi seluruh tubuh dan pikiran Xiaoyan, dan hal itu membuat Xiaoyan lupa bahwa dirinya pada saat ini dalam situasi yang sangat kritis, lalu seluruh tubuh Xiaoyan pada saat ini tampaknya telah memasuki keadaan misterius, dan dalam keadaan ini semua gangguan benar-benar tidak berpengaruh kepada Xiaoyan, lalu hanya kesadaran yang sangat jernih yang terbentang di depan Xiaoyan seperti gulungan. Tentu semua adegan peristiwa yang telah dialami oleh Xiaoyan segera muncul satu persatu, kemudian Xiaoyan pada saat ini hanya merasakan ledakan di lautan kesadarannya seolah-olah sebuah pintu perlahan-lahan telah dibuka, lalu ada aturan langit dan bumi yang tidak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan, dan pada saat yang bersamaan energi langit dan bumi di sekitar Xiaoyan yang tampak mendidih. Lalu itu segera dalam pemikiran Xiaoyan dengan gila-gilaan, kemudian energi ini mengisi lautan kesadaran Xiaoyan yang tidak memiliki kekuatan spiritual sebelumnya, lalu lautan kesadaran spiritual Xiaoyan pada saat ini membengkak karena rasa sakit. Kemudian energi langit dan bumi ini tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan terus mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan. Lalu kesadaran yang berjalan perlahan tiba-tiba terangkat dan lautan kesadaran yang berangsur-angsur meluas melibatkan kekuatan spiritual yang tampak tidak berujung, dan akhirnya kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini benar-benar menerobos.
sekarang kekuatan spiritual di lautan kesadaran Xiao Yan benar-benar telah penuh. Xiao Yan pun bergumam bahwa kekuatan spiritual ini benar-benar begitu kuat dan terlalu menakutkan. Xiao Yan pun melesatkan kekuatan spiritualnya dan energi yang tidak terlihat segera melonjak ke segala arah. Menyadari hal ini, beberapa orang yang menyerang ke arah kelompok Xiao Yan seketika terkejut. Mereka sebelumnya menyadari bahwa kekuatan spiritual dari Xiao Yan benar-benar telah habis, akan tetapi mengapa pada saat ini kekuatan spiritualnya telah kembali dalam waktu singkat? Selain itu, tekanan dari kekuatan spiritual ini benar-benar sangat menakutkan. Lalu seolah-olah ini bukanlah kekuatan spiritual yang dimiliki oleh puncak bintang keempat Dodi. Tentu saja semua orang memandang ke arah Xiao Yan dengan tidak percaya. Kemudian ketakutan dan kecurigaan yang berhenti berkembang. Tentu mereka tidak tahu apakah pada saat ini mereka harus melawan ataukah mundur. Dan pada akhirnya salah seorang dari mereka segera berkata bahwa kekuatan jiwa bocah yang berjubah hitam ini begitu kuat. Melihat ilusi ini akan segera ditutup, maka tidak ada gunanya membunuh mereka pada saat ini. Sehingga pada saat ini mereka harus mundur karena orang ini benar-benar sulit dibuat untuk menyerah. Sementara itu kelompok Xiao Yan yang menyadari Xiao Yan telah menerobos di kekuatan spiritual benar-benar merasa sangat gembira. Mereka pada saat ini benar-benar semakin menjadi brutal dan gila. Lalu di sisi lain beberapa Dodi yang baru saja menerima perintah segera mundur. Sementara itu banyak juga di antara mereka yang pada saat ini malah memutuskan untuk menyerang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan segera terbangun dari keadaan promosi keadaan di. Lalu Xiao Yan pun segera menatap ke arah kerumunan yang pada saat ini mengarah ke arah kelompoknya. Kemudian Xiao Yan mengeluarkan senyum kejam sebelum akhirnya segera mengungkapkan kata penjara. Dan dalam sekejap kaki dari kelompok Dodi yang bertarung yang datang untuk membunuh benar-benar telah berhenti. Mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa lagi bergerak bahkan untuk 1 cm pun. Bahkan aliran udara juga pada saat ini benar-benar berhenti dan waktu sepertinya telah membeku. Tentu saja orang-orang ini pun benar-benar kebingungan dan bertanya, apakah yang telah terjadi? Sementara itu Chaos Immortality, Nulong, Jin Wuchen dan Long Yi juga pada saat ini menatap hal tersebut dengan mata terkejut. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan bergumam, rasanya sangat menyenangkan untuk memegang kendali, namun tidak lama perasaan kegembiraan ini segera digantikan oleh perasaan dingin. Dengan pemikiran Xiao Yan banyak Dodi yang merasakan raungan di benak mereka, kesadaran spiritual mereka segera jatuh ke dalam kelesuan sesaat, dan pertahanan spiritual yang mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan spiritual Xiao Yan seketika runtuh sepenuhnya. Dengan kekuatan dari teknik Gold Sky yang mencekik semua orang pada saat ini benar-benar terdiam, lalu tidak lama setelah itu cahaya darah segera menyebar keluar dari tubuh semua orang Dodi yang terkena serangan Xiao Yan, kemudian kabut darah merah terang segera menyembur keluar dan mata orang-orang ini benar-benar kehilangan vitalitasnya. Saat ini lebih dari 100 Dodi yang ingin mengepung kelompok Xiao Yan pada saat ini semuanya benar-benar terjatuh dan mati dalam sekejap. Setelah melakukan teknik ini tubuh Xiao Yan yang sudah berada di ujung kekuatannya menjadi semakin lemah, sehingga langkah kaki goyah dan Xiao Yan memuntahkan beberapa suap darah yang menggenang di tubuhnya. Tidak lama setelah itu Xiao Yan merasa sedikit lebih nyaman. Dan pada saat ini meridian yang berantakan dan Doqi Xiao Yan benar-benar harus segera dipulihkan, karena jika tidak maka setelah waktu yang lama itu akan dengan mudah menyebabkan banyak bahaya tersembunyi ketika latihan di masa depan. Xiao Yan pun menutup matanya dan segera memasuki kondisi penyesuaian aura. Adapun mengenai situasi pertempuran di hadapannya pada saat ini Xiao Yan merasa tidak perlu lagi untuk menontonnya. Dan dengan kekuatan spiritual Xiao Yan yang sangat mencengangkan sebelumnya, maka setelah beberapa saat kelompok Xiao Yan pun segera kembali dan melindungi Xiao Yan. Sementara itu orang-orang yang ingin menyerang yang tersisa pada saat ini benar-benar mundur ke arah timur, menyaksikan pemandangan yang mengerikan sebelumnya. Semua orang benar-benar tercengang, bahkan pikiran mereka benar-benar menjadi kosong dan mereka memutuskan untuk mundur. Lalu lebih dari 100 Dodi yang sangat kuat semuanya jatuh dalam beberapa detik.
meskipun mereka melihat bahwa Xiao Yan telah duduk bersila dan memejamkan mata untuk mengatur auranya, namun tidak ada dari mereka yang berani memiliki ide setengah langkah untuk maju. Akhirnya kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar lolos dari malapetaka hidup dan mati. Lalu singkat cerita waktu pun terus berlalu dan pada saat ini kelompok Xiao Yan telah memulihkan diri, namun Xiao Yan pada saat ini masih tidak bergerak sama sekali, sementara 4 orang lainnya benar-benar telah pulih, lalu Xiao Yan benar-benar tidak bergerak seperti patung batu dan mata 4 orang anggotanya benar-benar menunjukkan kecemasan. Mereka menyadari bahwa kemampuan yang baru saja ditunjukkan oleh Xiao Yan benar-benar terlalu luar biasa. Terlebih lagi ketika Xiao Yan menggunakan teknik tersebut, Xiao Yan dalam kondisi sangat lelah, oleh karena itu wajar saja bagi Xiao Yan pada saat ini membayar harga yang sesuai, sehingga mereka hanya bisa berharap Xiao Yan pada saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun tidak lama setelah itu mata Xiao Yan yang selama ini tertutup perlahan-lahan terbuka. Tentu saja semua orang pada akhirnya segera mengalami, mereka yang menggantung tinggi segera terjatuh. Nulong pun segera bergegas bertanya ketika dirinya menetap ke arah Xiao Yan dengan gugup. Dirinya bertanya bagaimana keadaan Xiao Yan dan apakah Xiao Yan tidak apa-apa. Long Yi pada saat ini memegang tangan Xiao Yan dengan erat dan menetap ke arah Xiao Yan dengan khawatir. Merasakan kekhawatiran di mata semua orang, hati Xiao Yan pada saat ini menghangat dan Xiao Yan seketika tersenyum. Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya pada saat ini baik-baik saja. Menanggapi hal itu Chaos Immortality pun segera bertanya dengan prihatin, apakah Xiao Yan benar-benar baik-baik saja? Karena kekuatan keterampilan pertarungan jiwa Xiao Yan sebelumnya benar-benar menakutkan. Selain itu harga yang harus dibayar. Chaos Immortality segera berhenti berbicara sampai titik ini. Sementara itu Xiao Yan tersenyum dan bertanya, jadi mereka mengkhawatirkan tentang hal ini. Kekuatan spiritual ini benar-benar jauh dari apa yang bisa ditandingi oleh keadaan di. Kekuatannya setidaknya beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan spiritual puncak keadaan di. Dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh puncak bintang keempat Dodi. Namun jangan khawatir karena tidak ada harga yang harus dibayar dan tidak ada gejala sisa. Sebelumnya Xiao Yan hanya terlalu lelah, oleh karena itu Xiao Yan tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan spiritual ini. Wajah tegang dari Chaos Immortality akhirnya menunjukkan senyum meyakinkan setelah mendengar penjelasan Xiao Yan. Di sisi lain Jin Wu Chen pada saat ini segera menghampiri dan mengucapkan selamat kepada Xiao Yan. Karena kekuatan dari saudara Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Menanggapi hal itu semua orang pun segera mengucapkan selamat kepada Xiao Yan. Semua orang pun tertawa terbahak-bahak pada saat ini. Lalu setelah berbincang-bincang santai, akhirnya di tengah perbincangan ini Nulong pada saat menjadi segera teringat sesuatu. Lalu tiba-tiba ekspresinya menjadi depresi dan dirinya segera berkata dengan wajah yang pahit. Nulong menjelaskan bahwa semua ini sudah berakhir. Xiao Yan telah membunuh lebih dari 100 orang sekaligus. Sekarang Nulong bahkan tidak bisa bersaing dengan Xiao Yan untuk tempat pertama dan mendapatkan hadiah. Semua orang pun tercengang ketika mendengar perkataan Nulong sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak lagi. Tidak lama setelah itu Nulong lanjut berbicara kepada semua orang. Nulong berkata bahwa masih banyak orang yang bertarung ke arah lain. Kekuatan fisik mereka telah banyak pulih sekarang dan kekuatan spiritual Xiao Yan telah menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi apakah Xiao Yan pada saat ini ingin pergi dan membunuh lagi? Mendengar perkataan Nulong ini semua orang teringat seni bela diri Xiao Yan sebelumnya. Mereka pun segera menunggu keputusan dari Xiao Yan. Melihat hal ini Xiao Yan berpikir sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Xiao Yan berkata sepertinya mereka tidak perlu bertempur lagi. Xiao Yan merasa ilusi ini akan segera ditutup dan dengan kekuatan fisik mereka saat ini, maka ketika mereka bergegas mereka tidak akan bisa membunuh beberapa orang. Mendengar hal itu semua orang pun pada saat ini mengangguk setuju. Tidak lama setelah itu Jin Wu Chen pun segera berdiri dan melihat sekeliling. Dirinya berkata ketika mereka pertama kali memasuki ilusi total dari orang yang ada sekitar 50.000 orang.
Namun setelah pertempuran yang panjang dan hingga pada saat ini sepertinya hanya ada sekitar 1000 orang di sini. Menanggapi hal itu, Chaos Immortality pada saat ini tersenyum tetapi tidak melanjutkan topik ini. Dirinya mengerutkan keningnya dan berkata bahwa dirinya melihat Zhen Jian ketika hanya ada sedikit orang, meskipun dirinya berlumuran darah dan sangat sulit untuk diidentifikasi, namun dirinya yakin bahwa itu adalah Zhen Jian, tetapi sepertinya dirinya tidak cocok menerima gelar jenius yang tiada taranya. Dirinya benar-benar berjalan seperti seorang zombie yang melarikan diri ke utara di bawah perlindungan banyak penjaganya. Dirinya benar-benar tidak mengerti bagaimana Zhen Jian bisa melakukannya. Apakah dirinya telah terluka parah ataukah dirinya terkena sesuatu? Selain itu, sejauh ini mereka juga belum melihat bayangan dari Dan Bingyan. Mereka bahkan pada saat ini belum melihat seorang pun dari Pil Palace, dan bukankah itu terlihat aneh? Mungkinkah Dan Bingyan ini benar-benar sudah mati? Namun ada begitu banyak penjaga dari Pil Palace dan kekuatannya sangat kuat. Bagaimana mungkin dirinya bisa mati sebelum berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan? Chaos Immortality mengungkapkan keraguan di hatinya dalam satu tarikan nafas. Sementara itu alis Nulong pada saat ini berkerut. Dirinya benar-benar jatuh ke dalam kebingungan yang ekstrim setelah mendengarkan kata-kata dari Chaos Immortality. Sementara itu mata Jin Wu Chen pada saat ini menyapu ke arah Xiao Yan, tetapi dirinya masih tetap diam. Lalu mata emas Long Yi juga melirik ke arah Xiao Yan dari waktu ke waktu, tetapi dirinya juga pada saat ini tidak berbicara. Sementara itu pikiran Xiao Yan pada saat ini berubah tajam dan Xiao Yan bertanya-tanya, apakah Xiao Yan akan mengatakan yang sebenarnya? Masalah ini melibatkan Pil Palace yang kuat dan jika seseorang tidak berhati-hati maka saudara-saudara ini mungkin akan terlibat dalam resiko. Namun Xiao Yan menyadari bahwa permasalahan ini pada akhirnya akan terungkap ke dunia suatu hari nanti. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang harus dirinya lakukan. Akhirnya setelah merenung sejenak, Xiao Yan pun mengerutkan kening dengan semakin erat. Secara bertahap sebuah ide segera tumbuh di dalam hati Xiao Yan dan dirinya segera berbicara kepada Chaos Immortality dan Nulong. Xiao Yan berkata bahwa dirinya mengetahui sesuatu tentang hal ini. Chaos Immortality dan Nulong tiba-tiba menatap ke arah Xiao Yan dengan mata yang terkejut. Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan sebelumnya pernah bertemu dengan Zhen Jian sebelum dirinya bertemu dengan Chaos Immortality dan Nulong. Tentu saja Chaos Immortality dan Nulong pun segera bertanya serempak, lalu apa yang terjadi? Xiao Yan segera berkata dengan ringan bahwa pertempuran telah pecah di antara mereka berdua dan Zhen Jian dikalahkan. Zhen Jian benar-benar telah dihancurkan dan menjadi orang yang tidak berguna. Perkataan Xiao Yan yang sampai di telinga dari Chaos Immortality dan Nulong ini tidak berbeda dengan petir yang menyambar. Lalu keduanya memikirkan Dan Bingyan pada saat yang bersamaan. Mungkinkah dirinya juga akan dikalahkan oleh Xiao Yan? Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan yang kuat itu sangat mungkin jika dirinya menghancurkan Zhen Jian. Tetapi bagaimana dengan Dan Bingyan yang juga memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat? Mungkinkah Dan Bingyan juga telah dibunuh oleh Xiao Yan? Menyadari pemikiran dari keduanya, Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan meminta maaf. Xiao Yan berkata adapun hal lain Xiao Yan pada saat ini tidak zaman untuk mengatakannya. Hal itu dikarenakan permasalahan ini melibatkan terlalu banyak hal. Oleh karena itu tolong maafkan Xiao Yan atas hal ini. Mendengar penjelasan singkat Xiao Yan ini, baik Chaos Immortality maupun Nulong mengungkapkan pemahamannya dan mengangguk. Terlepas dari apakah Dan Bingyan meninggal di tangan Xiao Yan atau karena kecelakaan, tentu saja mereka tidak akan meminta detail itu kepada Xiao Yan. Mereka menyadari bahwa ini adalah permasalahan yang sangat penting hingga Xiao Yan benar-benar merasa tidak nyaman untuk menjelaskannya. Akhirnya mereka pun berbincang-bincang santai dan waktu pun terus berlalu. Lalu suara pertempuran pada saat ini di gurun berangsur-angsur mereda. Kemudian mereka berlima memandang ke arah langit dan diam-diam menunggu waktu penutupan ilusi. Sementara itu di langit malam tempat bulan berdarah menggantung tinggi, cahaya bulan merah pucat tidak lagi sekuat sebelumnya.
Chaos Immortality yang memiliki darah Raja Warcraft sangat sensitif terhadap gangguan energi di dunia, sehingga dirinya pun segera berkata dengan ringan bahwa waktu ilusi untuk tertutup sepertinya akan berlangsung dalam beberapa jam ini dan mereka harus bergegas. Mendengar hal itu Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya melesatkan kekuatan spiritualnya ke segala arah. Setelah menarik kekuatan spiritualnya, Xiao Yan segera berkata kepada semua orang. Xiao Yan memperkirakan secara kasar bahwa pada saat ini ada sekitar 400 orang yang masih hidup di gurun. Mereka juga pada saat ini menunggu pintu ilusi terbuka. Tidak lama setelah itu langit yang sepi tiba-tiba berubah dan awan di seluruh langit tampak diaduk menjadi fragmen yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu awan ini membentuk pusaran besar di tengah gurun. Kemudian angin deras segera menerpa dan mayat yang tidak terhitung jumlahnya segera terlempar ke udara, lalu debu memenuhi langit dan seluruh langit pada saat ini benar-benar menjadi mendung, sedangkan tablet batu di tengah hutan belantara yang telah lama terdiam bergetar dengan cepat, lalu pilar darah dan cahaya raksasa yang dikelilingi oleh sekitar 10 orang melesat ke langit. Tentu adegan ini sangat aneh dan hati Xiao Yan pada saat ini segera menegang. Xiao Yan pada saat ini terkejut karena Xiao Yan bahkan tidak bisa menggerakkan jari di tubuhnya. Selain itu Xiao Yan juga bahkan tidak bisa menggerakkan Douqi dan kekuatan spiritualnya. Xiao Yan bergumam bahwa kekuatan ini benar-benar mengerikan. Xiao Yan menyadari sepertinya ini adalah kekuatan asli dari ilusi, dan tidak ada yang tahu dari mana asal dari kekuatan ini. Sehingga dengan cara ini cahaya berdarah benar-benar menghentikan semua pembunuhan secara dominan. Waktu dari penutupan ilusi ini akhirnya tiba dan benar-benar tanpa peringatan. Lalu di gurun sosok yang diselimuti darah segera menghilang tanpa jejak. Dan pada saat yang bersamaan di alun-alun pintu masuk ilusi sosok jatuh ke tanah tanpa cedera. Kemudian 5 orang anggota Xiao Yan pada saat ini juga berlumuran darah dan segera menghilang. Tetapi tempat di mana mereka muncul pada saat berikutnya benar-benar berbeda dengan Dodi yang bertarung lainnya. Di depan kelompok Xiao Yan adalah monumen batu tinggi yang berada di tengah gurun, dan pada saat yang bersamaan di depan prasasti ada juga 5 orang lainnya. Secara keseluruhan kebetulan ada total 10 orang dan semua orang segera mengerti bahwa mereka berlima berada di peringkat 10 terbesar untuk hadiah. Ketika tatapan mereka bertemu mereka semua memiliki senyum yang sangat bahagia di mata masing-masing, terutama Jin Wu Chen yang kekuatannya paling lemah di antara kelompok Xiao Yan, dan pada saat ini 2 baris air mata panas segera keluar dari matanya. Pada saat ini Jin Wu Chen benar-benar tertawa di dalam tangis, dan menangis di dalam tawa. Lalu 10 orang yang berada di platform ini tidak dapat menggerakkan tubuh mereka kecuali kepala mereka. Sementara itu 5 orang di hadapan kelompok Xiao Yan pada saat ini terkejut melihat ke arah kelompok Xiao Yan. Mereka tidak menyangka bahwa kelompok Xiao Yan pada saat ini akan masuk ke 10 besar. Dan untungnya mereka pada saat sebelumnya tidak memprovokasi kelompok Xiao Yan. Lalu kelompok Xiao Yan pun merasakan tatapan dari kelima orang Dodi ini dan segera menatap ke arah kelimanya. Kelima orang ini segera melemparkan senyum ke arah kelompok Xiao Yan dan kelompok Xiao Yan pun segera membalas dengan senyum hormat dan kekaguman. Lalu bersamaan dengan itu cahaya berdarah di tablet batu berputar sebentar dan sosok besar segera keluar dari cahaya darah. Kemudian dirinya segera berdiri di atas tablet batu dan memandang ke arah semua orang. Lalu 10 orang yang berada di sana menyadari bahwa ini seharusnya menjadi penjaga dari ilusi. Semua orang memandang ke arah penjaga ini dengan penuh harapan tentang peringkat apa yang akan mereka menangkan pada saat ini, dan hadiah apakah yang akan mereka dapatkan dari sang penjaga. Sementara itu mata penjaga yang baru saja muncul tidak lembut sama sekali dan dirinya segera mengamati 10 orang di hadapannya. Dirinya segera mengucapkan selamat tanpa ada ekspresi, lalu dirinya lanjut berkata bahwa semua orang telah membuktikan diri masing-masing dalam pembunuhan tanpa akhir. Penjaga tersebut pun segera mengangkat telapak tangannya yang raksasa dengan ringan dan 10 cahaya darah segera ditembakkan ke tubuh 10 orang, sehingga 10 orang ini hanya merasakan seluruh tubuh mereka merasa rileks dan segera menggerakkan anggota tubuh mereka.
lalu mereka terkejut menemukan bahwa semua luka dan kelelahan mereka pada saat ini telah menghilang. Kemudian doki dan kekuatan spiritual mereka juga pada saat ini telah kembali dalam keadaan puncaknya, bahkan seolah-olah mereka sama sekali tidak pernah mengalami pertempuran sebelumnya. Namun bersamaan dengan itu suara acuh tak acuh kembali terdengar di telinga semuanya. Suara itu menyebutkan bahwa selanjutnya dirinya akan memverifikasi semua tindakan mereka untuk menentukan peringkat masing-masing. Mendengar perkataan tersebut 10 orang ini benar-benar bingung. Mereka bertanya-tanya mengapa penjaga ini tidak mengetahui peringkat mereka. Bukankah ini sesuatu hal yang tidak masuk akal? Di tengah-tengah kebingungan ini penjaga pun segera berkata dengan ringan. Dirinya menjelaskan bahwa misi yang dilakukan oleh kekuatan ilusi hanya untuk mengirim 10 penerima berjasa teratas ke sini, tetapi peringkat terakhir harus diverifikasi olehnya. Sebagai penjaga maka penilaian akan ditentukan oleh bulan sabit yang berada di kening masing-masing. Setelah selesai berbicara mata dari penjaga ini tiba-tiba menjadi merah. Bersamaan dengan itu 10 orang pada saat ini merasa dahi mereka menjadi panas. Lalu tanda bulan sabit telah terkelupas dari dahi mereka dan terbang ke penjaga. Kemudian 10 sinar cahaya berwarna darah ini segera ditembakkan ke arah mata penjaga. Lalu setelah beberapa saat mata dari penjaga itu benar-benar dipenuhi dengan darah, kemudian tanda bulan sabit yang melayang di depan, lalu penjaga itu pun seketika menghilang dan penjaga itu segera melihat ke arah ke-10 orang yang ada di sekitar, kemudian dirinya pun segera membacakan kata demi kata dan mengucapkan selamat kepada Xiao Yan karena Xiao Yan telah memenangkan tempat pertama. Mendengar hal itu Chaos Immortality, Nulong, Long Yi dan Jin Wu Chen semuanya menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Yan. Mereka segera mengucapkan selamat kepada Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini juga tersenyum lega. Kemudian 4 orang anggota Xiao Yan pada saat ini sudah bisa menebak bahwa Xiao Yan akan menempati tempat pertama. Lalu 5 orang Dodi yang berada di hadapan Xiao Yan juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan. Tentu saja mereka baru tahu bahwa sosok pria ini bernama Xiao Yan. Mereka sepertinya pernah mendengar nama ini, namun tidak lama penjaga pun kembali mengumumkan nama-nama yang menjadi pemenang. Dirinya segera mengucapkan selamat kepada Nulong karena dirinya memenangkan tempat kedua. Selamat kepada ular mimpi langit yang menempati posisi ketiga. Ketika nama-nama ini disebut semua orang seketika mengucapkan selamat kepada masing-masing. Pada saat ini Chaos Immortality telah memenangkan posisi kelima, Long Yi berada di tempat ketujuh dan Jin Wu Chen berada di posisi ke-10. Setelah selesai mengucapkan nama terakhir si penjaga pun segera mengumumkan hadiahnya. Dirinya berkata selanjutnya mereka akan diberi hadiah. Dirinya akan memasukkan informasi harta karun yang dihargai ke dalam kesadaran spiritual mereka satu persatu. Dirinya akan memberikan banyak harta karun tetapi semua orang pada saat ini hanya bisa memilih satu, dan orang yang merupakan peringkat pertama akan mendapatkan hadiah dan memilih terlebih dahulu. Akhirnya dirinya pun segera menunjuk ke arah Xiao Yan dan sel darah segera muncul. Sel-sel darah ini segera tergantung di depan 10 orang dan dirinya kembali menunjukkan jari telunjuknya. Sebuah penampakan harta hadiah segera muncul di benak Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun melihat harta karun yang terdiri dari keterampilan bertarung dan banyak benda yang sangat berharga. Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini ada banyak keterampilan yang sangat menguntungkan. Xiao Yan juga pada saat ini melihat adanya 3 benda aneh di antara harta karun ini. Xiao Yan melihat api surgawi yang menempati peringkat ke-10 pada saat ini. Namun sangat disayangkan bahwa Xiao Yan hanya dapat memilih salah satu dari 3 benda aneh di hadapannya, sehingga Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung. Lalu semua orang pun menatap ke arah Xiao Yan pada saat yang bersamaan meskipun semua orang tidak tahu apa yang dilihat oleh Xiao Yan di dalam harta karun ini. Namun ekspresi Xiao Yan memberitahu semua orang bahwa hadiahnya mungkin tidak semurah biasanya. Akhirnya setelah menganalisis semua harta di dalam hatinya Xiao Yan pun mendapatkan tekad. Xiao Yan pun menggunakan pikirannya untuk memberikan keputusan pada penjaga ilusi. Xiao Yan pada saat ini memilih segel api pembakaran.
lalu penjaga itu pun melirik ke arah Xiao Yan sedikit dengan makna yang dalam sebelum akhirnya mengangguk. Setelah Xiao Yan memilih hadiah, pada akhirnya giliran Nulong yang merupakan peringkat kedua untuk memilih, sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengambil keuntungan karena Xiao Yan telah meneliti semua harta karun ini, sehingga Xiao Yan pun diam-diam mengirim transmisi suara ke Long Yi, Chaos Immortality dan Jin Wu Chen. Xiao Yan memberitahu mereka harta yang dirinya lihat dan analisis serta pendapatnya tentang harta mana yang paling cocok untuk mereka. Akhirnya semua orang pun segera mendapat gilirannya masing-masing untuk mendapatkan hadiah. Lalu pada saat ini kelompok Xiao Yan benar-benar sangat beruntung karena harta yang baru saja disebutkan oleh Xiao Yan tidak ada yang memilih, sehingga semua orang pun telah mendapatkan hadiahnya. Lalu bersamaan dengan itu suara dari penjaga pun kembali terdengar, dirinya segera berkata bahwa semua orang telah memilih hadiah. Oleh karena itu mereka pada saat ini bisa pergi. Setelah mengucapkan perkataan tersebut harta yang baru saja dipilih segera melesat ke arah cincin penyimpanan masing-masing. Bersamaan dengan itu ke-10 sosok ini seketika menjadi ilusi, dan ketika cahaya darah yang menyilaukan muncul dan menghilang, kelompok Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini sudah berada di pintu masuk alun-alun ilusi. Pada saat ini alun-alun itu benar-benar sangat kosong kecuali ada 10 orang yang baru saja muncul. Mereka pada saat ini melihat retakan di angkasa yang berkecamuk. Lalu Xiao Yan dan Chaos Immortality pun segera berkata pada saat yang sama agar mereka keluar dari sini dengan cepat. Akhirnya kelompok Xiao Yan pun segera melesat dan kelima orang ini telah mendarat di ruang terbuka di tengah halaman. Semua orang pada saat ini seketika menghela nafas karena mereka pada saat ini benar-benar telah kembali ke kota Juxi. Lalu setelah ini mereka akan kembali bisa menongkrong di warung Bude Yanti untuk bercerita tentang janda bohai Tato Naga Bonar Kopro.